Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Hadi, NIM E 2019-3137. Nah, di sini saya akan menanggapi video Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau biasa disebut dengan ekonomi tiga sektor. Nah, ekonomi tiga sektor di sini adalah perekonomian yang terdiri dari kegiatan sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perusahaan penting. Yang pertama yaitu pengeluaran pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Nah, yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Nah, karena belum ada perdagangan dengan LM, maka perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup. Nah, adapun aliran baru dalam siklurasi aliran pendapatan pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, yaitu masuk pendapatan pemerintah, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, yaitu pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Nah, kemudian aliran pendapatan dari sektor pemerintah, rumah tangga, dan industri, yaitu pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Nah, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tujuan yang pertama, yaitu ditabung, yaitu bisa dilambangkan dengan S. Nah, yang kedua yaitu membayar pajak yang biasa dilambangkan dengan T. Dalam keseimbangan berlaku persamaan. Nah, di sini persamaannya yaitu Y sama dengan C plus I dan plus G. Sedangkan tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membiayai konsumsi atau biasa dilambangkan dengan C. Nah, S, syarat keseimbangan penawaran agregat atau AS, sama dengan agregat demam atau AD. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan LN, biasanya dilambangkan dengan AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Nah, apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T. Jadi C-nya di situ akan dihilangkan. Nah, kemudian I plus G adalah suntikan atau pendapatan, sedangkan S plus T adalah bocoran atau pengeluaran. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, yang pertama yaitu di sini pajak langsung adalah jenis pengeluaran pemerintah yang langsung dikumpulkan dari pihak yang membayar pajak. Nah, kemudian yang kedua pajak tidak langsung. Itu adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama yaitu pajak regresif. Pajak regresif adalah pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua yaitu pajak profesional. Nah, pajak profesional yaitu pajak tetap untuk berapapun pendapatan, Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada pajak progresif, yaitu pajak naik apabila ketika pendapatan naik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu efek pajak terhadap konsumsi. Nah, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disponible. Nah, sejumlah T sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Nah, karena YD itu turun dan tabungan pun juga ikut menurun. Nah, mungkin sekian tanggapan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.